Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bandung, Bapak Ihin Solihin MAG. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 6 Kota Bandung, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Belajar Dipaksa Dalam Jaringan, Indonesia Kurang Dalam Kesiapan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 telah menyerang negara tercinta kita sejak bulan Maret tahun 2020. Virus ini berasal dari kota Wuhan, negara Cina. Virus ini sangat mematikan. Gejala ringan dari virus ini adalah demam di atas 38 derajat Celcius, sakit pada tenggorokan, demam dan flu yang tak kunjung sembuh, tidak mencium bau, dan tidak adanya rasa. Adanya pandemi ini memaksa sejumlah pemangku kepentingan mengambil kebijakan untuk mengurangi penyebarannya. Salah satu kebijakan yang diambil adalah meliburkan seluruh sekolah dan memaksa berlangsungnya kegiatan belajar online atau pembelajaran jarak jauh ini. Namun, hal ini bukan pilihan yang mudah untuk peserta didik seperti kita. Pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan infrastrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau pembelajaran daring merupakan bagian dari pembelajaran jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Teman-teman yang saya banggakan, pasti kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Yang sebelumnya materi dijelaskan secara langsung, sekarang kita hanya bisa memahami materi dari buku paket dan sumber-sumber lain melalui internet. Pembelajaran dalam jaringan ini kurang efektif karena yang sebelumnya kita bisa bertanya kepada guru secara langsung jika ada materi yang tidak mengerti. Sekarang tidak bisa lagi, atau kita hanya bisa bertanya melalui WhatsApp. Belajar jarak jauh bisa dilakukan dengan banyak bentuk. Pertama, pembelajaran langsung atau live menggunakan teknologi live stream, bisa menggunakan layanan conference call seperti Hangout, Zoom, YouTube Live. Cara ini bisa ditempuh untuk menjaga murid tetap terjaga di dalam rumah, sekaligus tetap memiliki waktu khusus untuk belajar. Namun sayangnya, tantangan untuk penerapan pembelajaran ini cukup banyak. Yang cukup jamak adalah kuota dan kualitas sinyal, juga penguasaan teknologi. Permasalahan kuota, sinyal, dan keberadaan perangkat teknologi tentu jadi permasalahan yang cukup minor. Banyak peserta didik yang terhambat karena fasilitas yang tidak memadai. Tak hanya soal fasilitas yang tidak memadai, pembelajaran jarak jauh berdampak pada pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Banyak sekali kendala yang dialami peserta didik sehingga mereka kesulitan memahami materi. Mengatasi rasa bosan dengan kontrol diri sendiri bukanlah hal yang mudah bagi peserta didik, terutama bagi siswa yang masih menduduki sekolah dasar. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh memerlukan kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua. Orang tua harus mengawasi dan memperhatikan anaknya selama pembelajaran. Selain itu, siswa juga menghadapi gangguan eksternal lainnya. Misalnya, ketika orang tua meminta bantuan mengerjakan pekerjaan rumah. Hal tersebut membuat peserta didik sulit untuk fokus pada pembelajaran. Untuk itu, kendala yang ada dalam proses pembelajaran jarak jauh ini harus segera ditangani, supaya pembelajarannya dapat berjalan dengan efektif dan dapat diikuti oleh semua peserta didik di Indonesia. Sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran dalam memahami materi yang baik. Teman-teman yang saya banggakan,
Kita harus bersyukur karena masih bisa melakukan pembelajaran dalam jaringan. Di luar sana, masih banyak orang yang tidak memiliki handphone atau bahkan mengalami sinyal yang buruk sehingga tidak dapat melaksanakan pembelajaran dalam jaringan ini. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebuah tutur kata terkadang ada kesalahan, dan saya sadari sebagai manusia yang tak luput dari dosa. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.